Judul Tan 4, Pilar Badai Api Revolusi menceritakan masa kecil keempat tokoh di tempat yang berbeda. Soekarno di Surabaya, Tan Malaka di Sumatera Barat, Hatta di Bukit Tinggi, dan Syahrir di Padang Panjang. Dikenalkan lingkungan mereka yang keras dan pendidikan awal yang membentuk karakter masing-masing. Masa remaja yang penuh gejolak, mereka mulai sadar bahwa negerinya dijajah. Buku-buku politik dan sosialisme mulai memengaruhi pikiran mereka. Soekarno menyukai orasi, Tan Malaka mendalami Marxisme, Hatta belajar ekonomi, dan Syahrir mendalami filsafat. Empat anak muda itu menuntut ilmu. Tan Malaka ke Belanda lebih dulu, disusul Hatta dan Syahrir. Sementara Soekarno tetap di Hindia. Mereka bertemu secara tidak langsung lewat tulisan dan gerakan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Pertemuan pertama di ruang diskusi politik, persahabatan mereka mulai terjalin. Namun sejak awal perbedaan strategi perjuangan mulai terasa. Soekarno dengan massa, Tan Malaka dengan revolusi bersenjata, Hatta dengan diplomasi, dan Syahrir dengan pendidikan rakyat. Walau berbeda, mereka saling kirim surat, diskusi lewat koran bawah tanah, saling kagum dan juga saling mengkritik tajam. Intrik mulai muncul, bukan karena benci, tapi karena semua ingin negeri ini merdeka. Tan Malaka dianggap misterius, sering menghilang karena diburu. Namun Soekarno dan Hatta tetap mengaguminya. Walau hubungan mereka tegang, Syahrir yang paling dekat secara pemikiran, namun juga keras dalam perdebatan dengannya. Soekarno menjadi ikon rakyat, orasinya membakar semangat. Ia sering mengundang Syahrir dan Hatta untuk berdiskusi. Tan Malaka diam-diam menilai mereka terlalu lembut pada Belanda dan Jepang. Kisah kedekatan Hatta dan Syahrir. Mereka sering berdialog panjang, Hatta tenang dan penuh pertimbangan. Syahrir kritis dan idealis. Mereka terkadang mempertanyakan gaya Soekarno yang populis. Jepang datang. Indonesia dalam keadaan kritis. Mereka semua sempat ditahan dan diawasi. Tapi justru saat inilah keempatnya saling bantu diam-diam. Surat, sandi, dan janji mulai menyatukan mereka. Persiapan kemerdekaan. Syahrir menolak bekerja sama dengan Jepang. Tan Malaka menyerukan perlawanan langsung. Hatta dan Soekarno memilih taktik yang lebih diplomatis. Tapi akhirnya mereka bersatu untuk membacakan proklamasi. Meski di balik layar terjadi perdebatan keras, kemerdekaan bukan akhir. Justru perbedaan tajam muncul. Syahrir jadi Perdana Menteri. Tan Malaka membentuk tentara rakyat sendiri. Hatta ingin stabilitas. Soekarno menjaga simbol negara. Persahabatan mereka diuji habis-habisan. Tan Malaka ditangkap oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Soekarno dan Hatta tertekan oleh kondisi. Syahrir kecewa. Tapi tak ada dari mereka yang benar-benar membenci satu sama lain. Hanya jalan yang berbeda. Sebelum wafat, Tan Malaka menulis surat yang tak pernah sampai kepada Soekarno dan Hatta. Surat itu berisi harapan, kerinduan akan persatuan mereka, sebuah penyesalan dan permintaan maaf tak langsung. Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia. Syahrir mundur jadi penasehat, namun tetap kritis. Hubungan mereka renggang tapi saling hormat. Hatta mulai menjaga jarak karena kecewa dengan kekuasaan Soekarno, tapi sangat menghargai dan menghormati sahabatnya. Walau berbeda cara dan sudut pandang ideologi, bernegara, Hatta mundur sebagai wakil presiden. Ia dan Soekarno berdebat panjang, bukan soal kekuasaan tapi prinsip. Mereka bertengkar, namun pelukan terakhir mereka mengisyaratkan cinta lama sebagai sahabat bangsa. Syahrir ditangkap di masa Soekarno berkuasa karena dianggap membahayakan negara. Ia jatuh sakit tapi terus menulis untuk generasi muda. Soekarno menangis saat tahu sahabatnya menderita dalam tahanan. Soekarno diturunkan dari kekuasaan. Ia hidup dalam pengasingan. Kenangan masa lalu, persahabatan dan perjuangan menghantuinya. Ia membaca ulang tulisan Tan Malaka dan surat Hatta. Hatta wafat tenang di rumahnya. Syahrir lebih dulu wafat setelah dirawat di luar negeri. Keduanya meninggalkan banyak warisan pemikiran. Soekarno hanya bisa merenung di balik jendela rumah pengasingannya. Soekarno wafat dengan mengenang ketiga sahabatnya. Kita tahu dia mereka semua ada pernah berselisih, namun cinta mereka pada bangsa tak pernah mati. Ya bisikan Tan, Hatta, Syahrir. Kita semua cinta negeri ini. Refleksi akhir. Empat sahabat dengan cara yang berbeda saling mendukung dan saling melawan, tapi satu tujuan, kemerdekaan dan keadilan. Kisah mereka dikenang dalam buku, pidato dan jiwa bangsa yang terus menyala. Empat sahabat yang berbeda ideologi yang saling mengagumi dan mencintai negeri ini.